Apa gerangan terjadi? Loh kok hilang? Ingin tahu kenapa? Simak penjelasan berikut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Disolusi. Definisi disolusi. Disolusi merupakan proses yang berhubungan dengan waktu atau kinetik yang menggambarkan tahap akhir dari proses pelepasan obat dan akhirnya dibutuhkan sebelum obat difermentasi dan memberikan efek farmakologis. Uji disolusi. Uji disolusi merupakan suatu metode fisika kimia yang penting sebagai parameter pengendalian mutu sedan obat yang didasarkan pada pengukuran kecepatan, pelepasan, dan larut zat aktif dari sediaannya, sehingga akan memengaruhi jumlah zat aktif yang masuk ke sirkulasi sistemik dan efek farmakologi yang dihasilkan. Sink condition. Sink condition atau kondisi tunak adalah keadaan volume medium disolusi lebih besar dibanding terhadap larutan jenuh. C-sol jauh lebih kecil dari C1. Sink condition yaitu volume media sekurang-kurangnya 3 kali volume yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh zat aktif. Dengan kata lain, volume media berbanding volume larutan jenuh lebih dari sama dengan 3. Jika media dan volume dapat memenuhi kondisi tunak yang tepat, hasil disolusi dapat menggambarkan karakteristik produk dengan baik. Namun, jika rasio ini terlalu besar, uji disolusi dapat kehilangan kepekaan dan mendeteksi perubahan kritis dalam formula dan proses produksi. Proses disolusi partikel obat. Tablet atau kapsul mengalami disintegrasi menjadi granul atau agregat, lalu mengalami diagregasi menjadi partikel-partikel halus. Ketiga ini mengalami disolusi menjadilah obat dalam larutan in vivo atau in vitro, lalu menjadi obat dalam darah, cairan tubuh lainnya, dan jaringan. Uji disolusi. Uji disolusi digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi untuk sediaan yang digunakan secara oral. Dalam banyak hal, kecepatan disolusi dapat dikorelasikan dengan ketersediaan hayati zat aktif, tetapi uji tersebut terutama berguna sebagai alat untuk tapis, pengetahuan formulasi, dan sebagai prosedur pengawasan mutu secara rutin. Metode disolusi. Metode disolusi ada 4. Yang pertama, metode basket. Metode ini disebut juga metode alat satu. Pada metode ini merumuskan suatu upaya membatasi posisi bentuk sediaan untuk memberikan kemungkinan maksimum suatu antar permukaan solid enteran yang tetap. Namun terdapat kekurangan, yaitu kecenderungan zat bergerak menyumbat kasa basket sangat peka terhadap gas terlalu dalam media disolusi, kecepatan aliran yang kurang memadai ketika partikel meninggalkan basket, dan mengapung dalam media, dan kesulitan konstruksi jika diupayakan metode yang diotomatisasi. Selanjutnya, metode dayung. Metode ini disebut juga metode ala 2, yang pada dasarnya terdiri atas batang dan daun pengaduk yang merupakan dayung berputar dengan dimensi tertentu sesuai dengan radius bagian dalam labu dengan dasar bundar. Metode ini dapat mengatasi berbagai kekurangan dari alat tipe 1 dan dapat pula untuk diterapkan sistem otomatisasi. Ketiga, metode silinder kaca bolak-balik. Metode ini disebut juga metode ala 3, terdiri dari satu rangkaian labu kaca beras rata berbentuk silinder, rangkaian silinder kaca yang bergerak bolak-balik, penyambung inert dari baja tahan karat tipe 316 atau yang setara, dan kasa polipropilen yang terbuat dari bahan yang sesuai, inert, dan tidak mengabsorpsi, dirancang untuk menyambungkan bagian atas dan alas silinder yang bergerak bolak-balik, dan sebuah motor serta sebuah kemudi untuk menggerakkan silinder bolak-balik secara vertikal dalam labu, dan jika perlu silinder dapat digeser secara horizontal dan diarahkan ke deretan labu yang lain. Alat 3 paling berguna untuk uji pelepasan dari tablet punya, kapsul lunak, sediaan lepas tunda, dan produk yang tidak terdisintegrasi seperti palet bersalut. Dan yang keempat, metode sel yang dapat dialiri. Metode ini disebut metode alat 4, terdiri dari sebuah wadah dan sebuah pompa untuk media disolusi. Sebuah sel yang dapat dialiri
sebuah tangas air yang dapat mempertahankan suhu media di solusi. Ukuran sel dinyatakan dalam masing-masing monografi. Pompa mendorong media di solusi ke atas melalui pompa sel. Pompa memiliki kapasitas aliran antara 240 ml per jam dan 960 ml per jam dengan laju air baku 4 ml, 8 ml, dan 16 ml per menit. Alat menggunakan mekanisme penjepit dan dua cincin bentuk O untuk menahan sel. Pompa terpisah dari unit disolusi untuk melindungi unit disolusi dari getaran yang berasal dari pompa. Posisi pompa tidak boleh lebih tinggi dari posisi labu penampung. Sambungan pipa harus sependek mungkin. Gunakan pipa Polytef dengan diameter dalam 1,6 mm dan sambungan yang ujungnya melebar dan inert secara kimia. Alat 4 memberikan keuntungan untuk pengujian bentuk sediaan lepas termodifikasi dan lepas segera dengan bahan aktif memiliki kelarutan terbatas. Kecepatan disolusi. Kecepatan disolusi adalah kecepatan zat aktif larut dari suatu bentuk sediaan utuh atau pecahan atau partikel yang berasal dari bentuk sediaan itu tersendiri. Kecepatan disolusi zat aktif dari keadaan polar atau dari sediaannya didefinisikan sebagai jumlah zat aktif yang terdisolusi per unit waktu di bawah kondisi antar permukaan padat, cair, suhu dan komposisi media yang dibekukan. Hukum yang mendasari. Hukum yang mendasari kecepatan disolusi adalah dC per dt sama dengan d dikali a dikali k kali cs min c per h, di mana dC per dt sama dengan laju disolusi atau perubahan konsentrasi per satuan waktu, D sama dengan tetapan difusi, A sama dengan luas permukaan partikel, CS sama dengan konsentrasi obat dalam stagnan layer, C konsentrasi obat dalam bagian terbesar pelarut, K sama dengan koefisien partisi minyak atau air, dan H sama dengan tebal dalam stagnan layer. Metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan disolusi. Ada A. Pembentukan garam, B. Pembentukan prodrug, C. Penurunan ukuran partikel atau mikrokristalisasi, D. Modifikasi kristal, E. Solubilisasi micellar dan pembentukan kompleks, F. Dispersi padat, G. Penambahan surfaktan. Faktor yang mempengaruhi kecepatan disolusi. Yang pertama, ada temperatur. Naiknya temperatur memperbesar kelarutan zat, sehingga memperbesar harga koefisien difusi zat. Kedua, viskositas. Turunnya viskositas pelarut akan memperbesar kecepatan pelarutan suatu zat. 3. pH. Pelarut dengan pH tertentu sangat berpengaruh terhadap pelarutan zat-zat yang bersifat asam lemah atau basa lemah. Lalu keempat, pengadukan. Kecepatan pengadukan akan mempengaruhi tebal lapisan difusi. Pengadukan cepat akan mengurangi tebal lapisan difusi sehingga menaikkan kecepatan pelarutan suatu zat. Kelima, ukuran partikel. Partikel zat terlalu kecil menyebabkan luas permukaan relatif besar, sehingga menaikkan kecepatan pelarutan suatu zat. Keenam, polimorfisme. Bentuk kristal yang berbeda akan mempunyai kelarutan yang berbeda pula. Ketujuh, sifat fisikokimia. Sifat fisika dan kimia partikel obat mempunyai pengaruh yang besar pada kinetika pelarutan. Contohnya adalah obat yang mempunyai sifat hidrofobik akan sulit terlarut dan terdifusi dalam air. 8. Formulasi obat. Bahan tambahan atau eksipien mempengaruhi kinetika pelarutan obat dengan mengubah sifat pelarutan atau bereaksi dengan obat itu sendiri. Contohnya adalah suspending agent, dapat menaikkan viskositas, membawa obat kemudian menurunkan laju pelarutan obat dari suspensi. Interpretasi data. Pembahasan gambar 1. WHO pada tahun 2005 menyebutkan bahwa persyaratan disolusi untuk sediaan tablet yang termasuk dalam kategori very rapid dissolving adalah tidak boleh kurang dari 85% zat aktif terdisolusi dalam waktu 15 menit. Hasil uji disolusi pada tabel 2 menunjukkan bahwa semua formula pada menit ke-15 sudah terdisolusi lebih dari 85%. Sehingga memenuhi persyaratan uji disolusi yang ditetapkan. Grafik SLD respon uji disolusi yang ditampilkan pada gambar 1
menunjukkan pola kuadratik dengan garis yang melengkung ke bawah, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat interaksi antara CP dan CCS yang menyebabkan penurunan disolusi obat. Hal yang sama juga ditunjukkan dari persamaan simplex lattice design dan respon disolusi. Persamaan simplex lattice design yang diperoleh untuk respon disolusi adalah Y sama dengan 12,97A plus 13,20B dikurang 0,30AB. Persamaan ini menunjukkan bahwa interaksi keduanya memberikan pengaruh negatif terhadap disolusi obat dengan nilai koefisien minus 0,30. Pembahasan gambar 2. Hasil pengujian disolusi in vitro memperlihatkan semua formula memenuhi persyaratan, yaitu pada waktu 30 menit tidak boleh kurang dari 80% levofloxacin yang terdisolusi dalam medium. Namun, perbedaan konsentrasi SSG tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap persen pelepasan in vitro levofloxacin. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji yang menunjukkan bahwa formula A dengan konsentrasi SSG 5 mg memberikan persen pelepasan yang lebih tinggi dari formula lainnya pada waktu ke-30 menit sebesar 89,59%. Sedangkan formula D dengan konsentrasi SSG tertinggi 8 mg memberikan persen pelepasan pada waktu ke-30 menit sebesar 83,74%. Dan formula C dengan konsentrasi SSG terendah 2 mg memberikan pelepasan pada waktu ke-30 menit sebesar 85,81%. Disolusi tablet levofloxacin hasil formulasi menggunakan SSG terlihat sangat baik. Hal ini disebabkan karena SSG merupakan cross-link pati yang tersubstitusi glukosa. Tingkat cross-link dan substitusi menjadi faktor penting untuk menentukan efektivitas fungsi disintegrasinya. Kemampuan swelling SSG lebih baik dibandingkan disintegran yang berasal dari cross-link PVP, swelling sangat kecil, dan cross-link selulosa yang swelling 4-8 kali. Sedangkan SSG memiliki kemampuan swelling 7-12 kali dalam waktu kurang dari 30 detik dalam air, membuat volume tablet mengembang cepat karena adanya absorpsi maksimal air dari media dengan kecepatan tinggi dan menyebabkan tablet hancur. Setelah proses pembubaran atau hancurnya tablet, maka zat aktif akan terlepas dari tablet dengan waktu yang cepat pula. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan laju disolusi levofloxacin. Proses degradasi secara mekanis dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu pertama, pembentukan agregat kasar, dan dua, degradasi selanjutnya menjadi partikel primer halus. Pembahasan gambar 3. Hasil pengujian disolusi menunjukkan bahwa ketiga formula mengalami peningkatan jumlah obat yang terdisolusi tiap satuan waktu. Jika dibandingkan antar ketiga formula, FA memiliki jumlah obat yang terdisolusi paling rendah, sedangkan FC memiliki jumlah obat yang terdisolusi paling tinggi. Jumlah ibuprofen yang terdisolusi pada menit ke-120 berbeda secara signifikan antara formula FA dan FB dengan FC. Akan tetapi tidak berbeda secara signifikan antara formula FA dengan FB. Hasil perhitungan efisiensi disolusi ketiga formula pada menit ke-120 menunjukkan bahwa efisiensi disolusi FC adalah yang paling tinggi dibandingkan dua formula lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan dispersi padat dengan metode pelelehan dapat meningkatkan efisiensi disolusi ibuprofen. Analisis statistik menunjukkan bahwa efisiensi disolusi pada semua formula berbeda secara signifikan. Peningkatan efisiensi disolusi ini disebabkan karena dalam pembuatan dispersi padat terjadi penurunan kristalinitas obat serta perubahan fisik, yaitu ukuran partikel yang mengecil. Dengan demikian, luas permukaan kontak obat dengan media disolusi bertambah besar. Kondisi penyimpanan dispersi padat dapat mempengaruhi stabilitas fisiknya. Dispersi padat dan disimpan pada suhu ruang yaitu kurang lebih 25 derajat Celcius pada waktu lebih dari 2 bulan dapat menyebabkan terjadinya proses penurunan fisik. Pada proses penurunan fisik, terjadi penurunan energi bebas permukaan partikel obat yang dapat memberikan efek, yaitu penurunan disolusi dari dispersi padat, meskipun kristalinitas obatnya tidak berubah.
Hal ini disebabkan karena tingginya energi bebas permukaan pada dispersi padat, menyebabkan stabilitasnya menjadi rendah dan cenderung mengalami aglomerasi untuk menurunkan energi bebas permukaan dengan mengurangi luas permukaannya. Meningkatnya ukuran molekul obat akibat aglomerasi dapat menjadi salah satu penyebab turunnya laju disolusi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dextrosa sebagai polimer dalam dispersi padat dapat meningkatkan secara signifikan jumlah ibuprofen yang terdisolusi dan efisien disolusi pada sajian supositoria berbasis lemak coklat, di mana perbandingan komposisi formula dispersi padat yang optimum dalam meningkatkan jumlah obat yang terdisolusi dan efisiensi disolusi adalah pada perbandingan antara ibuprofen dan dextrosa sebesar 1:2. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar bisa berbagi ilmu yang bermanfaat. Bye-bye.